Bab 8. Retakan di balik diam. Langit Magelang pagi itu dihiasi warna biru cerah, seolah ikut menyambut langkah-langkah Aleina yang perlahan menyusuri pelataran pondok. Degup jantungnya tak menentu. Ia akan segera bertemu dengan Arfan. Rasanya seperti mimpi. Beberapa waktu terakhir ia hanya bisa membayangkan pertemuan itu, dan kini lelaki itu benar-benar berdiri di hadapannya. Mereka berjalan berdampingan, tak banyak bicara. Hanya senyum kecil yang dilemparkan sesekali, menyimpan banyak kerinduan yang tak sanggup diucap. Ada sesuatu yang hangat dan tenang dalam diam mereka. Jarak yang sempat terbentang karena waktu, kini seperti perlahan-lahan terjembatani. "Kamu sehat, Aleina?" tanya Arfan pelan. Suaranya lembut, dan kali ini lebih lepas dari tadi malam. Aleina mengangguk dengan senyum kecil. "Alhamdulillah. Kamu sendiri?" "Sama. Alhamdulillah, Allah yang jaga." Sunyi lagi, tapi sunyi yang menenangkan. Aleina mencuri pandang, menatap wajah yang dulu begitu ia rindukan. Arfan masih setampan dulu, bahkan mungkin lebih. Ada ketenangan dalam sorot matanya, dan kesederhanaan yang membuat hati siapapun terasa nyaman. Mereka terus berjalan, berbagi cerita kecil. Tentang pondok, tentang santri, tentang kegiatan dakwah, dan tentang unek-unek Aleina yang masih tersimpan di dalam hatinya. Kini mereka duduk berhadapan dengan dibatasi meja kayu. Aleina diam menunduk menata hatinya. Ia tahu apa yang akan ia sampaikan adalah hal yang membuat hati Arfan sakit dan meninggalkan Jakarta. Sedang Arfan juga tahu bahwa ada yang akan Aleina sampaikan kepadanya. Ia merasakannya dari gerak tubuh Aleina yang sepertinya bingung. Aleina menatap Arfan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, akhirnya membuka suara, "Arfan, aku harus jujur. Foto yang aku unggah di Instagram itu bukan atas kemauanku. Semua itu desakan keluarga, dan Hicks, dan juga demi kebaikan perusahaan. Investor, target pasar, segala macam. Aku cuma ikut arus, bukan karena aku benar-benar setuju." "Hicks?" Arfan mengernyit, menunggu lanjutannya. "Aku masih belum bisa terima kalau aku harus dijodohkan sama Alvino. Hatiku belum siap, dan Hicks, aku belum benar-benar menyerah soal kita." Seketika, ruang antara mereka terasa penuh dengan kejujuran yang selama ini terpendam. Aleina yang masih sesenggukan mengusap perlahan air matanya dan ada perasaan lega di hatinya setelah ia berkata yang sejujurnya. Arfan menghela napas panjang. "Terima kasih sudah bilang jujur, Aleina. Itu berarti kamu masih ada harapan. Dan aku juga, aku masih ingin berjuang." Mereka saling pandang. Dari bibir Arfan senyum terukir di sana membuat hati Aleina jadi tenang. Ia pun ikut tersenyum senang dan mengangguk. "Makasih mau mengerti aku." Saat ini mereka telah menyatukan hatinya untuk bersama-sama kembali dan berjanji untuk berjuang bersama-sama ke depannya. Malam itu Aleina memutuskan menginap di salah satu kamar tamu pondok, seperti permintaan Ustazah Halimah, adik kandung Ustadz Khalid, pengasuh pondok pesantren Darul Falah Magelang. Keesokan harinya, sejak subuh, pondok sudah ramai. Aleina bangun lebih awal dan sempat membantu di dapur menyiapkan konsumsi pengajian ibu-ibu. Pukul 8 pagi, aula kecil pondok mulai dipenuhi jamaah. Aleina ikut duduk di barisan belakang, menyelip di antara ibu-ibu kampung yang mengenakan kerudung warna-warni. Mereka menyambut Aleina dengan ramah, walau belum ada yang mengenalnya. Setelah pembukaan, Arfan maju ke depan. Ia mengenakan gamis putih bersih dan peci hitam. Wibawanya terpancar meski belum dikenal luas. Di dunia maya, namanya memang belum melambung. Tapi kehadirannya cukup mencuri perhatian.
Alhamdulillah, kita bisa kumpul pagi ini. Semoga Allah berkahi majelis ini dan hidup kita semua. Hari ini kita akan bahas tentang keikhlasan dalam menanti jawaban dari Allah. Suara Arfan dalam, tenang, dan menyentuh. Aleyna menunduk, tak kuat menatap wajahnya terlalu lama. Ia takut air matanya tumpah. Ceramah pagi itu terasa seperti pesan khusus untuknya. Tentang sabar, tentang melepaskan, tentang menerima takdir meski pahit. Setelah acara usai menjelang zuhur, para ibu-ibu berkumpul sambil menikmati teh dan pisang rebus. Aleyna ikut duduk, pura-pura tenang padahal hatinya berkecamuk. Obrolan mereka dipenuhi pujian untuk Arfan. Ustadz Arfan itu ya, Masya Allah, pinter, sopan, apalagi wajahnya, adem banget dipandang. Iya, suara ngajinya tuh, bikin merinding. Aleyna ikut tersenyum, merasa bangga. Tapi kemudian, katanya Ustadz Arfan mau dinikahkan ya sama bidadari pesantren. Itu loh Uti Hafsah, anaknya Pak Kiai asal Pekalongan, pemilik pesantren Nurul Huda. Bener nggak sih? Krik. Suasana hatinya seperti kaca yang dilempar ke lantai keramik. Hafsah, dinikahkan? Aleyna menoleh pelan, pura-pura tak tertarik. Tapi telinganya menangkap semua. Iya, aku juga dengar gitu. Katanya Hafsah yang minta sendiri. Lah orang cantik, Hafizah, pantes lah ya. Dan katanya Pak Kiai juga udah setuju. Kan beberapa hari yang lalu Pak Kiai sudah bertemu dengan Ustadz Khalid dan tinggal tunggu tanggalnya. Dek, Aleyna membeku. Pisang rebus di tangannya tak lagi menarik. Hatinya seperti dikecup badai. Nafasnya tercekat. Arfan menikah dengan Hafsah. Sementara aku bahkan baru saja menyusul dia ke sini. Tanpa sadar, Aleyna bangkit. Permisi Bu, saya ke kamar dulu ya. Ia melangkah cepat ke dalam pondok, tak peduli tatapan heran ibu-ibu di belakangnya. Ia melangkah perlahan menaiki anak tangga, menyusuri koridor pondok yang mulai sepi. Ia ingin percaya semua akan baik-baik saja, tapi hatinya berkata sebaliknya. Begitu sampai di kamar tamu, ia tutup pintu, bersandar, dan napasnya pecah. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Tangannya gemetar, hatinya remuk. Retakan yang selama ini ia tahan, pecah sudah pagi itu. Ia menatap ke sekeliling kamar yang sederhana. Dindingnya berwarna krem dengan hiasan kaligrafi sederhana di atas ranjang. Sebuah sajadah tergulung rapi di pojok ruangan. Pandangannya tertumbuk pada Al-Quran kecil yang ia bawa dari Jakarta. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan memeluk erat. Ya Allah, Hicks, kalau benar dia bukan jodohku, kenapa hati ini tetap menujunya, bisiknya lirih. Tangisnya semakin pecah, membasahi mushaf yang ia dekap. Rasa sesak di dada seolah tak punya jalan keluar, selain lewat air mata. Ia merasa kecil, tak berdaya. Tapi di balik tangis itu, ia juga tahu. Ia tak bisa terus lemah. Kalau dia bahagia dengan Hafsah, aku harus ikhlas. Aku harus kuat, katanya meyakinkan diri sendiri, meski hatinya menolak. Beberapa menit kemudian, saat air matanya belum kering, sebuah ketukan halus terdengar di pintu. Aleyna, suara lembut Ustazah Halimah mengalun, seakan tahu isi hatinya. Ada yang ingin aku bicarakan, soal Arfan. Beberapa menit berlalu, Aleyna masih duduk bersandar di dinding kamar tamu, air matanya mengering sendiri di pipi. Tapi guncangan di hatinya belum reda. Ia berdiam diri sejenak sembari mengatur nafas untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, terdengar lagi ketukan pelan di pintu.
Tok tok tok. Aleyna, ini aku, Ustazah Halimah. Aleyna buru-buru menyeka wajahnya dan membuka pintu sedikit. Iya, Ustazah, maaf, saya sedang istirahat. Ustazah Halimah tersenyum lembut. Ibu-ibu tadi khawatir. Tapi tak apa kalau kamu butuh waktu. Kalau mau, nanti sore bisa ngobrol sebentar sama Ustadz Arfan. Saya bilang ke dia kamu di sini. Dek, Aleyna hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus merasa senang atau semakin kalut. Bertemu Arfan setelah gosip itu, hatiku bisa copot, batinnya. Sore harinya, Aleyna duduk di beranda kecil pondok. Langit mulai jingga. Angin semilir mengibaskan ujung jilbabnya. Dari jauh, langkah Arfan terdengar mendekat. Hai, Aleyna tersenyum tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Arfan sambil duduk di kursi kayu seberang Aleyna. Beberapa detik sunyi, hanya suara dedaunan bergesekan dan kicau burung yang terdengar. Kamu tadi baik-baik saja? Arfan bertanya hati-hati. Aleyna tak langsung menjawab. Ia menatap langit. Iya, cuma agak capek saja. Arfan mengangguk pelan. Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita. Setidaknya ke Ustazah Halimah. Aleyna menghela napas. Ia ingin bertanya, ingin menumpahkan semua rasa, tapi mulutnya terkunci oleh gengsi dan luka. Akhirnya ia hanya berkata, kamu akan menikah, ya? Arfan kaget, sorot matanya berubah. Kamu dengar dari siapa? Aleyna menunduk. Dari obrolan ibu-ibu tadi. Katanya kamu mau dijodohkan dengan Hafsah. Arfan terdiam. Matanya yang semula menatap Aleyna dengan tenang kini tampak gelisah. Ia mengalihkan pandangan, menatap jauh ke halaman pondok. Tapi kedua tangannya yang mengepal di atas lutut tak bisa menyembunyikan gejolak di dadanya. Itu sudah cukup jadi jawaban bagi Aleyna. Ia bangkit pelan, menatap Arfan dengan mata yang berkilat menahan air mata. Senyum tipis terbit di bibirnya, senyum yang lebih mirip luka yang dipaksakan. Terima kasih, karena pernah jadi tempat aku bersandar. Meski cuma sebentar, aku sempat berharap lebih, tapi mungkin memang cukup sampai di sini. Ia menarik napas panjang, seolah ingin mengingat suara Arfan untuk terakhir kalinya. Assalamualaikum. Dan ia melangkah pergi, kali ini dengan langkah yang berat dan hati yang jauh lebih berat. Seolah setiap jejak yang tertinggal di tanah adalah bagian dari hatinya yang ia relakan tertinggal di sana. Aleyna menggenggam ponselnya erat-erat, memandangi layar yang menampilkan tiket pesawat ke Jakarta. Ia bisa saja pergi malam ini juga, tapi ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang menahannya, entah perasaan atau luka yang belum sempat ia kenali. Aleyna mengusap air matanya dengan kasar. Ponsel Aleyna bergetar. Sebuah pesan masuk. Ustadz Khalid, Uhti Aleyna, maaf mengganggu. Kalau kamu sedang di Magelang, tolong kabari aku begitu kembali ke Jakarta. Ada hal penting tentang Arfan yang harus kamu tahu, dan kamu berhak tahu. Aleyna mengernyit. Hal penting? Perasaannya makin tidak enak. Tapi sekarang ia belum bisa pulang, belum siap. Ia mengetik pelan, Insya Allah, Ustadz. Saya akan menghubungi begitu saya kembali. Namun rasa penasaran itu kini menggantung, mengusik batin, seperti sisa luka yang belum dibalut. Jantung Aleyna kembali berdebar. Ia menelan ludah. Ada apa lagi ini? Di waktu yang hampir bersamaan, Arfan berdiri di depan kamarnya, memegang sebuah kotak kecil dari kayu jati tua. Tangannya bergetar saat ia membukanya. Di dalamnya, ada secari kertas.
Tulisan tangan yang hampir pudar. Jika engkau masih mencintainya, maka biarkan ia pergi. Tapi jika engkau yakin cinta kalian tak main-main, maka lawan semuanya. Itu surat terakhir dari ibunya sebelum wafat. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, Arfan memutuskan untuk melawan. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi pesan. Jempolnya melayang, ragu, namun akhirnya mengetik. Untuk Aleina, aku ingin bicara. Sekali saja, tentang semuanya. Tapi kalau kamu datang, mungkin kamu akan membenciku. Lalu, pesan itu belum sempat terkirim. Karena tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar, Hafsah. Dengan satu kata di notifikasi, Arfan, ayahku ingin segera menetapkan tanggal akad. Bersambung.